Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Minggu 18 Mei 2025. Perintah baru kuberikan kepadamu. Kutipan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Sobat Katolikana, pada Injil hari ini Tuhan Yesus menyapa saya agar mengingat dan mengenang kembali saat-saat terakhir kehidupannya di dunia ini dan apa yang ingin disampaikannya kepada murid-muridnya dan kepada dunia sebagai penuntun kehidupan ini. Pada malam sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disiksa, Yesus sudah mengetahui segalanya, bahwa Ia akan meninggalkan dunia dengan cara seperti apa, siapa murid yang mengkhianatinya, siapa yang menyangkalnya. Dia tidak mundur, Ia tetap menyelesaikan sampai akhir hayatnya. Di kayu salib, Ia mengubah pengkhianatan, penghinaan menjadi kemuliaan, karena dengan wafat di kayu salib, Yesus menunjukkan lambang ketaatannya pada kehendak Bapa yang mengutusnya. Kayu salib bagi Yesus bukanlah akhir hidupnya, karena dari situlah kehidupan baru dimulai, yaitu Yesus dibangkitkan dan dimulainya pewartaan ajaran-ajarannya, yaitu kasih kepada sesama sebagai tanda iman atau kepercayaan sejati pada Bapa, di mana mengenai hal ini Yesus adalah contoh terbaik terhadap pelaksanaan ketaatan dan kasih kepada Allah. Sobat Katolikana, ada sebuah kisah ilustrasi mengenai ketaatan yang pernah saya baca. Alkisah, ada seorang ayah yang memberi pesan kepada ketiga anaknya sebelum mereka pergi merantau. Nak, ketika kamu di tempatmu yang baru nanti, kalau ada orang yang memberi kamu batu permata, kamu tidak perlu menerimanya, supaya kamu tidak berhutang pada orang itu, dan lagi pula aku sudah membekali kamu dengan banyak permata yang lebih dari cukup untuk kamu memulai usaha dan kehidupanmu di tempat yang baru. Ketika anak itu menjawab dengan patuh dan berbekal pesan dari ayahnya ini, ketiga anaknya pun berangkat merantau. Setibanya di tempat perantauan, anak pertama ditawari batu permata, dan seperti pesan ayahnya, anak pertama menolak permata itu dan berkata, "Saya takut dimarahi ayah." Anak kedua juga ditawari batu permata dan juga langsung ditolak, dengan alasan ia mau menaati perintah ayahnya dengan harapan ayahnya akan memberinya hadiah. Anak ketiga pun ditawari batu permata juga, dan seperti anak pertama dan kedua, ia juga menolaknya dengan alasan tidak mau mengecewakan ayahnya yang sudah memberikan banyak kepadanya. Dalam cerita ilustrasi tersebut, ada bentuk ketaatan yang terus diperjuangkan, sesuai dengan motivasi masing-masing. Bahwa ketaatan anak pertama adalah takut mendapat hukuman, sedang anak kedua mengharapkan hadiah dari ayahnya, dan seperti anak ketiga adalah tidak mau mengecewakan ayahnya. Yesus seperti anak ketiga dalam ilustrasi cerita di atas, yang ketaatannya kepada ayahnya dibangun atas dasar relasi kasih kepada sang ayah, seperti juga Yesus yang taat mengemban tugasnya karena kasih kepada Bapanya. Pesan Tuhan hari ini
mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk menjalankan perintah baru yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu relasi kasih dengan Bapa, agar kita dengan rela mengikuti anaknya memanggul salib dengan taat di dalam tugas sehari-hari. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas sabdamu hari ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus menjadi teladan ketaatan kepadamu. Kuatkan kami dalam menjalani hari-hari kami agar dapat memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami, supaya nama-Mu semakin dimuliakan di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.